Halo, saya Asep Kurniawan. Saya peneliti Semeru. Saya anggota tim studi kebijakan pentingnya posisi pekerja perawatan dalam ekonomi keperawatan di Indonesia. Apa yang diteliti Semeru dalam studi tentang pet care work ini? Pertama, soal kebijakan-kebijakan apa sih yang sejauh ini sudah mengatur perlindungan kepada PRT, sejauh mana dampaknya dari kebijakan-kebijakan itu terhadap pekerjaan perawatan, terutama di tingkat kerja perawatan domestik, berdampak terhadap masyarakat dan keluarga-keluarga di Indonesia. Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana kebijakan-kebijakan itu memposisikan para pekerja domestik selama ini. Kenapa studi ini penting? Studi ini dianggap penting karena kebutuhan terhadap kerja-kerja perawatan di Indonesia itu semakin meningkat, terutama untuk perawatan di lingkungan domestik, karena tuntutan pekerjaan yang terjadi selama ini. Banyak kemudian keluarga-keluarga merasa perlu untuk mendelegasikan urusan domestik dan perawatan kepada orang lain. Selama ini PRT sering dianggap sebagai bagian dari sebuah keluarga. Itu bagus. Ya, ada dua sisi sebenarnya. Pada satu sisi tampaknya dia positif ya. Maksudnya positif itu ketika dia menjadi bagian dari keluarga, itu sebagai bentuk penghormatan dari keluarga itu terhadap PRT yang bekerja untuk mereka. Di sisi lain itu bisa punya efek yang negatif juga, karena dia bagian dari keluarga, dia seperti didorong untuk patuh terhadap aturan-aturan yang ada di keluarga itu. Lebih jauh dia didorong untuk patuh terhadap kepala keluarganya, dan itu bisa membatasi ruang gerak dari PRT itu sendiri. Jadi penyebutan yang benar itu PRT atau ART. Yang benar itu sebenarnya PRT. PRT dengan kepanjangan pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga ya. Karena dengan menyebut PRT sebagai pekerja rumah tangga itu menegaskan bahwa yang bekerja untuk keluarganya adalah seorang pekerja. Jadi bukan semata-mata orang yang membantu, tetapi dia betul-betul adalah seorang pekerja yang bekerja di rumah dengan orientasi upah. Maka terhadap mereka melekat tuh hak-hak mereka sebagai pekerja, hak terhadap upah yang layak, hak terhadap jam kerja yang jelas, hak untuk mendapatkan libur, hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya, dan lain sebagainya. PRT kan pekerja informal, mereka nggak kerja di kantor, pabrik, toko, atau tempat usaha lainnya. Kenapa mereka perlu regulasi khusus? Sebenarnya di Indonesia kan sudah ada undang-undang yang mengatur soal pekerja. Ada undang-undang tentang ketenagakerjaan, ada undang-undang tentang serikat pekerja atau serikat buruh, kemudian juga undang-undang tentang perlindungan pekerja migran. Cuma dari definisi-definisi yang ada di dalam undang-undang tersebut belum bisa melingkupi atau mencakup pekerjaan yang dilakoni oleh PRT, maka kemudian PRT perlu regulasi khusus. Regulasi khusus ini dimaksudkan untuk memuat pengaturan-pengaturan yang bisa melindungi hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang bekerja di sektor domestik. Pekerja di bidang apapun pasti mempunyai risiko kerentanan. Kerentanan seperti apa yang dialami oleh PRT? Data Jala PRT pada tahun 2022, mereka mencatat bahwa pendapatan yang diperoleh PRT itu hanya sekitar 20-30% dari upah minimum regional yang berlaku di daerah mereka. Nah, kerentanan yang lain adalah kerentanan mengalami kekerasan. Kami mengambil data dari laman LBH Apik, data dari tahun 2021 sampai Februari 2024, Jala PRT mencatat ada 3.308 kekerasan yang dialami oleh PRT. Kekerasannya bersifat multidimensi, mencakup kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, hingga perdagangan manusia. Menjadi semakin penting karena berdasarkan data Sakernas Agustus 2021, dari keseluruhan jumlah PRT yang ada di Indonesia ini, 93%-nya adalah perempuan. Artinya perlu menjadi perhatian lebih, terutama karena yang berpotensi atau yang berisiko mengalami kerentanan itu sebagian besar adalah perempuan.
Kenapa RUU PPRT perlu segera disahkan? Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT perlu segera disahkan karena sebenarnya itu sudah masuk ke meja DPR sejak tahun 2004. Bolak-balik atau turun naik itu dibahas di dalam DPR sampai sekarang di tengah kekosongan regulasi yang mengatur atau yang melindungi pekerja rumah tangga atau PRT, maka rancangan undang-undang ini memang sangat perlu untuk segera disahkan oleh DPR dan pemerintah. Apa poin-poin penting dalam RUU PPRT? Kalau kita menelisik isinya, memang ada pasal-pasal yang relatif sudah memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga atau PRT. Misalnya pasal yang secara tegas mengakui status PRT sebagai pekerja, pasal yang memberi hak PRT terhadap jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, pasal yang memberi hak atau kesempatan kepada PRT untuk mendapat keterampilan, sampai pasal yang mengatur perlindungan kepada PRT terhadap diskriminasi, kekerasan, intimidasi, pelecehan, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian pasal-pasal yang lain belum memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak-hak PRT. Belum ada pasal yang menegaskan tentang upah yang layak bagi PRT, tentang batasan jam kerja atau hari kerja bagi PRT, tentang hak untuk mendapatkan libur, hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Ini tampaknya dipengaruhi oleh prinsip yang dituliskan di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja adalah hubungan sosiokultural. Definisi hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja yang disebutkan sebagai hubungan sosiokultural ini itu memberikan kelonggaran dalam penerapan perlindungan hak PRT. Ya, pasal-pasal yang abu-abu semacam ini itu berpotensi untuk memberi kerugian bagi PRT karena kita sama-sama memahami bahwa kebanyakan relasi antara PRT dengan pemberi kerjanya adalah relasi yang tidak seimbang. Hubungan sosiokultural ini tampaknya perlu diperjelas atau dipertegas definisinya, batasnya sampai sejauh apa. Saya mengutip dari definisi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini disebut hubungan kerja adalah hubungan antar pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ini kan sudah cukup jelas sebenarnya. Nah, dalam konteks PRT, definisi ini bisa ditambahkan sebagai hubungan antara pemberi kerja dengan PRT berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiokultural yang ada di keluarga atau di daerah tersebut. Jadi berdasarkan pengalaman saya punya PRT dramanya banyak, mulai dari yang kerjanya nggak bagus sampai ada yang berhenti kerja tapi nggak bilang alias kabur. Dengan kualitas seperti itu, apakah mereka layak dianggap sebagai pekerja profesional? Itu justru bisa diantisipasi atau bisa ditanggulangi jika rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT ini disahkan. Karena di dalamnya sebenarnya juga mengatur kewajiban-kewajiban yang perlu dijalankan oleh PRT dan kewajiban-kewajiban itu dituangkan dalam sebuah perjanjian. Dengan kata lain, sebenarnya undang-undang atau rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT ini itu juga melindungi para pemberi kerja. Dengan demikian, PRT tidak bisa lagi semena-mena misalnya ada yang kabur tanpa izin dan lain sebagainya. Saat ini, rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT sudah kembali dibahas oleh DPR. Pihak DPR sudah punya tekad untuk menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Harapannya memang betul-betul rancangan undang-undang ini bisa disahkan menjadi undang-undang di tahun ini. Dengan segala macam catatan yang tadi saya sampaikan, ketika rancangan undang-undang ini sudah disahkan menjadi undang-undang, maka PR berikutnya adalah mengawal pelaksanaannya sehingga betul-betul bisa secara optimal memberikan perlindungan kepada teman-teman pekerja rumah tangga.